Assalamualaikum, selamat datang di MCK Channel. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Suara tetes air dari langit menari di atas atap seng. Di luar jendela, hujan belum deras, tapi cukup untuk membuat angin membawa aroma tanah basah yang begitu lekat. Di dalam kamar kecil berukuran 3x3 meter, aku duduk bersila di atas karpet bulu yang warnanya sudah pudar, menyelesaikan satu sketsa wajah seorang anak jalanan yang kutemui minggu lalu. Namaku Nadira Putri Rahma. Usia 28 tahun. Rambutku biasa saja, hitam lurus yang nyaris selalu diikat ekor kuda. Aku bukan tipe wanita yang mudah dikenali di keramaian. Tubuhku mungil, kulitku cenderung sawo matang, dan aku tidak pernah merasa perlu memakai riasan tebal. Aku adalah wanita biasa yang mengisi hidupnya dengan hal-hal kecil yang kupikir bermakna, mengajar anak-anak menggambar, menyapu sanggar seni, dan menulis puisi pendek di balik sketsa. Hidupku datar. Bukan karena aku tidak punya impian, tapi karena aku terlalu sering dikhianati oleh harapan sendiri. Jadi, aku mulai belajar hidup tanpa ekspektasi, tanpa menunggu, tanpa bergantung. Hingga sore itu datang dan mengubah garis tenang kehidupanku menjadi pusaran yang membingungkan. Hari itu aku diminta oleh yayasan tempatku mengajar untuk ikut serta dalam sebuah proyek sosial keluar kota. Kami akan mengajar seni dan literasi dasar kepada anak-anak di sebuah desa di Kabupaten Sukabumi selama 2 minggu. Aku menyanggupi, seperti biasa. Kupikir, ini hanya akan menjadi bagian dari rutinitas. Sama seperti proyek-proyek lain sebelumnya. Tapi aku salah. Perjalanan ke desa itu memakan waktu hampir 5 jam. Kami berangkat dengan mobil sewaan. Dalam satu mobil, ada aku, 2 relawan dari tim kesehatan, dan seorang pria yang duduk di kursi depan yang belum kukenal. Ia mengenakan jaket hitam polos dan celana jeans, tak banyak bicara, hanya sesekali menatap keluar jendela. Aku tidak terlalu memperhatikan, sampai kami berhenti di minimarket untuk membeli air minum. Saat itu, ia menoleh padaku dan berkata dengan nada rendah tapi ramah, "Mau nitip sesuatu?" Aku menggeleng, agak terkejut oleh caranya menyapaku. Ia tidak menyebut namaku, tentu saja, karena kami belum saling kenal. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Tidak tajam, tidak terlalu lembut, tapi cukup untuk membuatku menarik napas sedikit lebih dalam. "Reza," katanya saat kami kembali masuk mobil. Ia mengulurkan tangan ke arahku. "Nadira," jawabku, menjabat singkat. "Seniman?" tanyanya, melirik sketsa di pangkuanku. Aku hanya tersenyum. "Guru gambar. Sekadar pengajar, bukan seniman." Ia tertawa pelan. Dan itulah awalnya. Selama 2 minggu di desa itu, kami bekerja dalam tim kecil. Reza bertugas sebagai koordinator logistik dari Yayasan Mitra. Ia banyak mengatur jadwal, menghubungi perangkat desa, memastikan kebutuhan anak-anak terpenuhi. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi setiap keputusannya terasa presisi dan tenang. Ia tidak meledak-ledak, tidak menyela, tapi setiap arahannya diikuti tanpa banyak protes. Aku mulai mengenalnya secara tidak sadar. Bukan dari perkenalan yang panjang, tapi dari hal-hal kecil. Cara dia mencatat hal-hal penting di notes kecil warna hitam yang selalu ia kantongi. Cara dia menyebut namaku pelan tapi jelas, seakan ingin memastikannya tepat. Cara dia memanggil anak-anak dengan panggilan unik yang membuat mereka tertawa lepas. Suatu hari, saat hujan mengguyur tenda tempat kami mengajar, aku lupa membawa bahan gambar. Reza datang membawakannya dengan tas kecil yang sudah setengah basah. "Kamu lupa," katanya ringan. Aku mengangguk, menunduk malu. "Terima kasih." Ia tak menjawab, hanya berdiri sebentar, lalu pergi lagi ke arah truk logistik. Malam itu, di rumah singgah tempat para relawan tidur, aku menulis satu kalimat di jurnal. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku mulai memperhatikan caranya berdiri. Hari-hari berikutnya kami semakin sering berpapasan. Tidak pernah lama, tapi cukup untuk membuat dada ini sesak oleh sesuatu yang belum kupahami. Ia mulai sering bertanya tentang lukisan yang kubuat, tentang puisi yang kuselipkan di balik gambar. Ia membaca, sesekali mengomentari, kadang diam. Tapi diamnya bukan dingin. Diamnya mengisi ruang di antara kami, seakan memberi kesempatan untuk memahami tanpa harus berkata-kata. Aku tidak tahu kapan perasaan itu tumbuh. Tapi pada hari ke-10, saat matahari sore jatuh sempurna di atas ladang singkong, dan kami berdiri di bawah pohon jambu, aku merasa dunia berhenti bergerak. "Aku suka caramu memandang dunia, Nadira," katanya tiba-tiba. Aku hanya tersenyum.
Karena jika aku bicara, suaraku mungkin akan bergetar. Aku ingin dunia itu ada di sekitarku lebih lama. Aku menoleh, dan dalam hening yang panjang itu, aku sadar bahwa aku tidak sedang berada dalam proyek biasa. Aku sedang jatuh cinta. Dan aku tidak tahu bahwa cinta ini adalah awal dari kehancuran besar. Hari-hari setelahnya menjadi mimpi. Reza mulai menungguku setelah kelas. Menawarkan kopi instan dari termos logam yang selalu ia bawa. Kami duduk berdua di pos ronda tua yang sudah lama tak dipakai, mendengar suara jangkrik dan desah angin dari sela-sela pohon. Kadang kami bicara, kadang diam, tapi selalu ada kehadiran yang terasa penuh. Ia bercerita sedikit tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang suka menyulam, dan tentang impiannya membangun komunitas belajar gratis di desa-desa. Semua itu membuatku makin hanyut. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan berlebih. Tapi ia mulai menyentuh pikiranku. Perasaan itu semakin nyata. Di malam terakhir proyek, ia memberiku sebuah buku sketsa kulit dengan pita merah. Untuk lukisan masa depanmu, katanya. Semoga kamu mau melukis apapun yang kamu rasakan nanti. Aku membuka halaman pertama. Kosong. Mulai dari kosong, ya, kataku. Ia menatapku. Dari kosong, supaya kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Bukan orang lain yang menentukan isinya. Lalu dia tersenyum. Dan entah karena suasana malam, atau karena seluruh keberanianku sudah terkumpul, aku berkata pelan. Aku nggak mau isi bukunya sendiri. Ia diam sejenak. Aku tahu, katanya. Makanya aku ngasih kamu buku, bukan kata-kata. Lalu ia berjalan pergi. Tapi sebelum berbalik, ia berhenti. Menoleh. Menatap mataku. Dan untuk pertama kalinya, ia mengecup keningku. Seketika seluruh dunia yang kutahan pecah jadi serpihan. Aku membiarkan rasa itu masuk. Tidak ada bagian dari diriku yang menolak. Semua rasanya benar. Semua terasa benar. 2 hari setelah kami kembali ke Jakarta, dia menghubungiku. Boleh kita ketemu? Tanyanya. Kami bertemu di taman kota. Duduk di atas rumput, memakan martabak telur yang dia bawa, dan tertawa seperti 2 anak kecil yang baru tahu caranya menyukai seseorang. Kenapa kamu nggak pernah pakai cincin? Tanyaku setengah bercanda. Dia hanya tertawa. Karena jariku terlalu sering kerja, takut hilang. Aku mengangguk. Menerima jawaban itu seperti seseorang menerima puisi tanpa harus tahu maknanya. Dia tidak pernah menyebut tentang pasangan, tentang anak, atau tentang rumah. Dan aku tidak pernah bertanya. Bukan karena tidak ingin tahu, tapi karena takut tahu. Hubungan kami berlangsung dalam hening yang menyamankan. Aku tidak pernah memaksa dia memberi label. Dia tidak pernah mengikatku dalam janji. Tapi kami saling tahu bahwa kami ada. Malam-malamku berubah. Kini ada pesan, sudah makan? Dari Reza. Ada, lukisan kamu hari ini mana? Yang membuatku tersenyum seperti anak SMA. Dan ada suara beratnya di telepon, mengatakan, hati-hati di jalan, Nadira. Aku percaya. Karena dia tidak pernah memberi alasan untuk tidak percaya. Sampai hari itu tiba. Satu pesan masuk dari teman lama. Sebuah foto keluarga dari acara pernikahan di Bandung. Di tengah foto itu, berdiri Reza. Mengenakan jas abu, memeluk wanita berkerudung dan seorang anak kecil. Aku tak bisa bernapas. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Dia suami temanku. Dunia berhenti. Ponsel jatuh dari tangan. Buku sketsa di meja terjatuh terbuka. Halaman kosong itu masih menunggu untuk diisi. Tapi aku tahu, malam itu, halaman itu akan terisi dengan warna paling gelap yang pernah aku kenal. Aku tak tidur malam itu. Seluruh tubuhku diam di tempat tidur, tapi pikiranku berkeliaran ke tempat-tempat yang tak bisa kujangkau. Aku memandangi langit-langit kamar yang remang, mendengarkan detak jam dinding seperti palu yang menghantam kesadaranku satu-satu. Suara hujan di luar hanya menambah perih. Setiap tetesnya seperti ingin mengatakan, kau sudah tahu sekarang, Nadira. Foto itu masih di layar ponsel. Tak kuhapus. Aku hanya menatapnya, memerhatikan setiap detail. Reza berdiri berdampingan dengan wanita muda berkerudung coklat, senyumnya hangat dan tak dipaksa. Di pangkuan wanita itu duduk seorang bocah lelaki berusia sekitar 5 tahun, dengan rambut ikal yang mengingatkanku pada seseorang. Mataku tak sanggup berpaling. Reza. Suami. Ayah. Keluarga. Bukan milikku. Tidak pernah. Aku menggenggam ponsel itu erat-erat,
Seolah rasa kecewa bisa kutahan dengan jari-jari. Tapi yang ada justru gemetar tak berujung. Aku mencoba mencari alasan. Mencari celah. Mencoba berpikir logis. Mungkin dia sudah pisah. Mungkin istrinya tahu. Mungkin mereka hanya serumah tapi tidak satu hati. Mungkin. Tapi satu kenyataan yang tidak bisa kupungkiri adalah, aku tidak tahu. Selama ini, aku tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Dan lebih buruk lagi, aku tidak pernah bertanya. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke depan cermin. Rambutku acak-acakan. Mata sembab. Tapi yang kulihat bukan wajahku. Yang kulihat adalah wajah seorang perempuan yang jatuh cinta pada suami orang. Ku duduk di lantai kamar, bersandar ke dinding, menarik lutut ke dada. Aku menangis. Pelan. Tanpa suara. Seperti air mata ini tidak ingin terdengar dunia. Hanya ingin mengalir, membasuh semua rasa percaya yang ternyata salah alamat. Beberapa menit kemudian, ponselku berbunyi. Nomor Reza. Ku tatap layar itu. Jemariku kaku. Hatiku berdegup tidak karuan. Tapi aku tidak menjawab. Aku hanya menatap namanya yang muncul, seolah sedang melihat dua orang yang kukenal dan tak kukenal sekaligus. Panggilan itu berakhir. Lalu muncul pesan. Aku bisa jelaskan, Nadira. Tolong dengar dulu. Aku tak membalas. Bukan karena aku marah, tapi karena aku hancur. Bagaimana mungkin seseorang yang bicara dengan suara paling lembut, ternyata menyimpan rahasia paling kejam? Aku bangkit, mengambil buku sketsa. Kubuka halaman pertama, yang masih kosong. Kupandangi lama. Kemudian kutarik satu garis panjang berwarna hitam, dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Sebuah goresan keras, tebal, penuh tekanan. Aku belum tahu apa gambar ini. Tapi aku tahu rasanya. Luka. 3 hari kemudian, aku berdiri di depan rumah yang kutemukan dari akun media sosial wanita bernama Ayla. Rumah itu tak besar, tapi bersih dan terawat. Letaknya di sebuah kompleks perumahan lama di daerah Pondok Gede. Pagar hitam, beberapa pot bunga, dan satu ayunan kecil di teras. Rumah yang terlihat damai, hangat, dan utuh. Aku berdiri di luar pagar selama beberapa menit. Menunggu, menimbang, bertarung dengan hatiku sendiri. Aku tahu apa yang sedang kulakukan ini gila. Tapi aku tidak bisa hidup dengan diam. Aku harus tahu langsung. Aku tidak bisa hanya percaya pada pesan pendek Reza. Aku ingin tahu dari dia, wanita yang berada di sisi pria itu selama bertahun-tahun. Ku ketuk pagar perlahan. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita muncul. Wajahnya mirip dengan yang ada di foto. Wajah lembut yang tak menakutkan, tapi membuatku ingin menangis. Matanya menatapku sejenak. Lalu bibirnya terbuka. Kamu Nadira. Suara itu datar, tapi tidak dingin. Aku hanya bisa mengangguk. Ia membuka pagar. Masuklah. Aku melangkah masuk. Tubuhku seperti melayang. Setiap langkahku terasa berat. Ruang tamu itu wangi kayu manis. Ada foto keluarga di atas rak buku. Ayla menyilakan aku duduk. Ia sendiri duduk di seberang, menyilangkan kaki dengan tenang. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada drama. Hanya sorot mata yang sudah terlalu lama menangis dalam diam. Aku sudah tahu tentang kamu sejak sebulan lalu, katanya, tanpa basa-basi. Aku menunduk. Saya nggak tahu. Ayla mengangguk pelan. Aku percaya. Aku tak menyangka ia akan berkata begitu cepat. Aku tahu kamu tidak tahu. Reza pandai menyembunyikan banyak hal. Kamu bukan yang pertama. Nafasku tercekat. Tapi Ayla tidak sedang berusaha menjatuhkanku. Ia hanya berkata jujur. Kalau kamu datang ke sini untuk minta maaf, sudah dimaafkan. Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Dan saat itu, aku sadar, aku sedang duduk di hadapan perempuan paling kuat yang pernah aku temui. Ia tidak membentak, tidak melempar barang. Ia tidak memaki. Tapi justru itulah yang membuat rasa bersalahku makin dalam. Aku datang bukan untuk itu, kataku lirih. Aku ingin tahu, semua. Ayla berdiri, mengambil satu album foto dari rak. Ia duduk kembali dan membukanya. Menunjukkan padaku potret-potret masa lalu, Reza dan dirinya saat masih pacaran, saat menikah, saat melahirkan Zayan, anak mereka.
Aku dan Reza sudah menikah 8 tahun. Banyak yang bilang dia suami baik. Dan aku percaya itu, sampai dia mulai sering pulang telat. Sering hilang kabar. Dan aku mulai merasa seperti perabot rumah tangga, bukan istri. Ia membalik halaman, memperlihatkan satu foto Reza tertawa lepas di depan sungai. Waktu aku tahu tentang kamu, aku tidak langsung marah. Aku malah menangis semalaman, bukan karena kamu. Tapi karena aku sadar, senyum ini sudah tidak pernah ia beri padaku lagi. Tanganku mencengkeram lututku. Tak tahu harus berkata apa. Ayla menutup album itu. Ia menatapku dalam-dalam. Kamu tidak jahat, Nadira. Kamu hanya tidak diberitahu. Tapi sekarang kamu tahu. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang mendesak. Tapi mataku sudah basah. Aku akan pergi, kataku pelan. Aku tidak akan mengganggu lagi. Ayla menggeleng. Bukan itu yang kuinginkan. Aku terdiam. Yang aku inginkan, katanya, adalah agar kamu tidak diam. Jangan hanya pergi dan pura-pura lupa. Bantu aku, menyadarkan dia. Bukan untukku, tapi untuk anak kami. Dia pantas tahu bahwa kebohongan tidak bisa bertahan selamanya. Aku tak menjawab. Tapi dalam hati, aku tahu, aku tak bisa lari begitu saja. Karena kadang, cinta yang salah, harus dibayar dengan keberanian yang tak pernah kita kira akan tumbuh. Aku pulang dari rumah Ayla dengan tubuh yang serasa tak punya tulang. Sepanjang perjalanan dalam ojek online yang kutumpangi, aku memandangi jendela dengan pandangan kosong. Gedung-gedung tinggi Jakarta berlalu dalam diam. Hingar-bingar kota tak bisa menutupi kekosongan yang kini membentang luas di dalam dadaku. Aku tak langsung pulang ke kos. Langkah kakiku menuntunku ke taman kecil di pinggir sungai, tempat biasa aku dan Reza duduk setelah pulang dari proyek. Masih ada bekas jejak kami di sana. Sisa bungkus martabak yang kubuang sembarangan karena tertawa terlalu keras. Bangku kayu yang pernah aku lukis namaku diam-diam di ujungnya. Aku duduk. Diam. Dan dinginnya angin sore mulai merayap masuk ke pori-pori tubuhku. Seperti pertanda bahwa tidak ada lagi yang bisa kusebut hangat. Di telapak tanganku, ponsel bergetar. Reza. Lagi. Aku biarkan bergetar. Menunggu sampai dering itu mati sendiri. Tapi kali ini, ia tak menyerah. 5 kali. 6. Hingga akhirnya sebuah pesan masuk. Aku tahu kamu udah tahu semuanya. Tolong ketemu aku sekali aja. Aku janji nggak akan berbohong lagi. Aku menatap tulisan itu. Hening. Lalu kutulis balasan pendek. Temui aku di taman. Sekarang. Beberapa puluh menit kemudian, sosok itu muncul di antara bayang pohon. Reza. Pria yang dulu membuatku percaya bahwa cinta bisa datang tanpa suara. Kini berjalan pelan, dengan mata yang tampak lelah, kemeja kusut, dan langkah ragu. Ia duduk di bangku di sampingku. Tak bicara selama beberapa detik. Udara di antara kami padat seperti malam tanpa cahaya. Aku nggak akan minta kamu maafin aku, katanya akhirnya. Aku menoleh pelan. Tapi kamu berharap aku ngerti. Ia menghela napas panjang. Aku bingung, Nadira. Aku dan Ayla sudah seperti jalan di dua dunia. Kami tinggal satu rumah, tapi aku merasa mati setiap pulang. Dia terlalu sabar. Dan aku terlalu pengecut. Lalu kamu cari pelampiasan, tanyaku datar. Bukan itu, katanya pelan. Kamu bukan pelampiasan. Aku nyaman sama kamu. Kamu dengar aku. Kamu lihat aku. Ayla, dia kuat, tapi dia berhenti jadi tempat aku pulang. Aku menahan desakan marah dalam dada. Tapi yang keluar hanya tawa pelan, getir. Kamu tahu, ujarku. Pernah nggak kamu pikir, Ayla berhenti jadi tempat kamu pulang karena kamu berhenti tinggal? Karena kamu udah duluan pergi, bahkan sebelum dia sadar kamu menghilang. Reza menunduk. Aku tahu semua ini salah. Tapi aku nggak bisa ninggalin kamu. Dan saat itu, aku tahu. Ia tak menyesal karena menyakitiku. Ia menyesal karena semuanya terbongkar. Aku akan bantu Ayla, kataku tegas. Apapun yang kamu rencanakan untuk melanjutkan hidup dengan dua dunia, itu nggak akan bisa lagi. Aku akan jadi saksinya. Bukan untuk balas dendam. Tapi karena aku sudah cukup jadi orang bodoh. Reza menatapku. Matanya memohon. Tapi aku tak lagi lemah. Aku cinta kamu, Nadira. Aku tersenyum datar. Sayangnya, cinta kamu nggak cukup buat nyembuhin luka yang kamu buat.
Malam itu aku menuliskan semua yang terjadi ke dalam jurnal. Halaman demi halaman terisi cepat. Tanganku menari tanpa henti, menumpahkan rasa yang terlalu sesak untuk disimpan. Aku menceritakan semuanya kepada diriku sendiri. Tentang taman, tentang bangku itu, tentang Reza, dan tentang pilihan yang kutolak sejak lama, menjadi perempuan yang sadar bahwa dirinya sedang berdiri di tempat yang salah. Pagi-pagi aku kembali menghubungi Ayla. Kami bertemu di kedai kopi kecil dekat rumahnya. Ia datang dengan wajah lelah, tapi masih menyimpan tenang yang kukagumi. Dia temui kamu, tanyanya langsung. Aku mengangguk. Aku bilang aku di pihakmu. Ayla menyesap kopinya. Kenapa kamu bantu aku? Pertanyaan itu diam di udara. Aku menatap cangkirku. Karena kamu perempuan yang seharusnya tak pernah aku lukai. Dan karena aku butuh menebus sesuatu. Meskipun kamu nggak minta. Dia diam lama. Lalu mengangguk. Kalau begitu, kita mulai dari sini. Kami mulai mengumpulkan bukti. Percakapan. Tanggal. Lokasi. Pengeluaran ganda. Jadwal kerja yang bertabrakan. Semua tanpa niat membawa ke pengadilan, tapi cukup untuk menyadarkan Reza bahwa permainannya sudah selesai. Satu demi satu fakta kami susun seperti potongan puzzle. Dan dalam proses itu, aku dan Ayla menjadi semakin dekat. Di balik luka kami masing-masing, ada ruang yang entah bagaimana bisa menjadi jembatan. Aku tak lagi melihat Ayla sebagai istri Reza. Aku melihatnya sebagai sesama perempuan yang ingin diperjuangkan, yang tak ingin dianggap kuat hanya karena dipaksa bertahan. Kami duduk bersama di ruang tamu rumahnya, mencetak dokumen, mengarsip, membuat catatan. Kadang ia bercerita soal Zayan. Tentang bagaimana anak itu menangis tiap malam karena ayahnya tak lagi membacakannya dongeng sebelum tidur. Aku ingin menangis setiap mendengarnya. Tapi Ayla, dia hanya tersenyum. Karena ia tahu, kalau ia ikut menangis, rumah ini bisa roboh. Malam sebelum hari kami menghadapi Reza bersama, Ayla memintaku tinggal lebih lama. Ia membuat teh. Kami duduk berdua di teras, tanpa sepatah kata. Lalu ia berkata, aku dulu pikir perempuan yang merebut suamiku pasti monster. Tapi ternyata, kamu manusia juga. Sama sakitnya. Aku hanya bisa menatap langit. Air mata menetes diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena aku diberi kesempatan untuk memperbaiki. Meski tidak menghapus. Terima kasih sudah nggak pergi diam-diam, katanya lagi. Aku menggenggam cangkir tehku lebih erat. Malam itu kami tidak bicara lagi. Tapi sunyi di antara kami adalah sunyi yang menyembuhkan. Bukan lagi sunyi yang melukai. Dan aku tahu, besok bukan akhir dari semuanya. Tapi awal dari jalan baru yang tak mudah, tapi jujur. Langit pagi itu tampak buram, seolah ikut menyembunyikan matahari yang biasa bersinar tegas. Angin meniupkan sisa embun dari daun-daun kecil di halaman rumah Ayla, membuat semuanya terasa dingin. Tapi bukan dingin cuaca yang membuat tubuhku menggigil saat itu, melainkan dingin dari sebuah kebenaran yang akan kami buka bersama. Ayla dan aku sudah sepakat. Hari ini, kami akan menghadapi Reza. Bukan untuk mengemis jawaban. Bukan untuk menuntut kembali apa yang hilang, tapi untuk menempatkan cermin tepat di hadapannya, agar ia tak bisa lagi memalingkan wajah dari bayangan yang selama ini ia hindari. Pukul 9 pagi, kami tiba di sebuah ruang mediasi milik lembaga konseling pernikahan yang biasa digunakan oleh pasangan bermasalah. Ayla sengaja memilih tempat netral. Tidak di rumah, tidak di kantor, tidak di tempat yang menyimpan kenangan. Sebuah ruang sederhana dengan dinding putih dan satu meja bundar di tengahnya. Tidak ada hiasan. Tidak ada musik. Hanya suasana yang terlalu sunyi untuk menenangkan. Kami duduk berdampingan. Di depanku, sebuah map berisi bukti-bukti yang telah kami susun. Di sebelahku, Ayla duduk tegak, kedua tangannya di pangkuan. Napasnya tenang tapi matanya tajam. Ini bukan Ayla yang rapuh. Ini bukan istri yang ditinggalkan. Ini perempuan yang datang dengan seluruh harga dirinya. Pintu terbuka. Reza masuk. Langkahnya pelan, ragu. Matanya langsung tertumbuk padaku, lalu beralih ke Ayla. Ia tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Mungkin karena beban. Mungkin karena ia tahu, hari ini semua akan runtuh. Dia duduk, menunduk. Tidak langsung bicara. Ayla membuka percakapan. Suaranya jernih. Tidak bergetar. Aku tidak akan tanya kenapa.
Karena jawabannya hanya akan mengulang kebohongan yang sama. Reza mengangkat kepala. Ayla, dengar dulu, potongnya. Kami sudah tahu semuanya. Termasuk proyek-proyek fiktifmu. Termasuk malam-malam yang kamu habiskan di tempat lain. Termasuk uang yang kamu alihkan ke rekening lain atas nama adikmu. Reza menunduk. Bahunya mengecil. Aku membuka map. Menggeser satu lembar kertas ke arahnya. Rekap pesan. Tanggal-tanggal kami bertemu. Bukti dari laporan perjalanan yayasan yang tak sinkron. Aku tidak di sini untuk menyerangmu, kataku pelan. Tapi untuk mengatakan, ini cukup. Reza menghela napas. Lama. Lalu berkata, aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi semuanya terjadi begitu cepat. Aku tidak bisa berhenti. Ayla menatapnya lurus. Kamu bisa. Kamu hanya tidak mau. Ruangan kembali sunyi. Lalu, Reza bertanya, sekarang kalian mau apa? Cerai? Lapor polisi? Apa? Ayla tidak menjawab langsung. Ia membuka tasnya, mengeluarkan surat dari pengacara. Aku tidak akan menyeret kamu ke meja hijau. Tapi aku akan pisah secara baik. Kamu bisa tetap jadi ayah Zayan. Tapi aku tidak akan jadi wanita yang kamu ingat hanya saat kamu kesepian. Reza tampak ingin berkata banyak. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu, ini bukan kemarahan yang bisa ditenangkan. Ini keputusan yang sudah dibangun di atas luka panjang. Aku berdiri. Menatapnya. Aku juga akan pergi, kataku. Aku tidak akan pernah muncul lagi. Kamu tidak perlu takut aku akan cerita ke siapa-siapa. Tapi kamu akan tetap hidup dengan bayangan ini, Reza. Bayangan dari dua perempuan yang kamu hancurkan, bukan karena kamu tak mampu mencintai, tapi karena kamu terlalu pengecut untuk memilih. Dia hanya diam. Tidak membantah. Tidak menangis. Tidak meminta maaf. Hanya diam. Dan itu lebih menusuk daripada semua tangisan. Usai pertemuan itu, aku dan Ayla keluar dari ruangan bersamaan. Di luar, matahari akhirnya muncul dari balik awan. Tidak terik, tapi cukup hangat untuk membuat dunia terasa bergerak lagi. Kami berjalan pelan menuju mobilnya. Tidak bicara. Hanya membiarkan udara pagi masuk ke paru-paru yang sudah terlalu lama menyimpan sesak. Setelah sampai di parkiran, Ayla berhenti. Menoleh ke arahku. Terima kasih sudah berdiri di sampingku, katanya. Aku tersenyum kecil. Aku yang harusnya berterima kasih. Kamu menunjukkan padaku apa arti memilih dengan kepala tegak. Ia memegang lenganku sebentar. Lalu masuk ke mobil dan pergi. Aku berdiri cukup lama di sana. Membiarkan langkah-langkah kecil dalam diriku menyatu kembali. Rasanya seperti kembali ke titik nol. Tapi bukan dengan kekosongan. Melainkan dengan ruang baru untuk hidup yang lebih jujur. Beberapa hari setelah itu, aku mengemas semua barangku. Kos lama yang penuh dengan kenangan samar mulai kutinggalkan. Aku memutuskan pindah ke Bogor. Temanku sudah lama menawari pekerjaan di sana, mengajar seni untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di hari keberangkatan, aku memandangi buku sketsa itu sekali lagi. Di halaman terakhir, kutulis satu kalimat. Cinta yang salah bukan kutukan. Tapi pelajaran yang datang dengan luka. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan jatuh cinta lagi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi mencintai dengan mata tertutup. Bogor menyambutku dengan udara lembab dan gerimis yang menggantung malas di langit. Hari itu langit kelabu, namun bukan kelabu yang menyedihkan. Justru sebaliknya. Aku merasa seperti sedang menyambut pelukan baru, bukan karena semua luka telah sembuh. Tapi karena aku siap berjalan sambil memeluk luka itu dengan kepala terangkat. Sanggar tempatku bekerja kini berada di dataran tinggi, dikelilingi perkebunan teh dan pohon-pohon pinus. Tempat itu sederhana, tapi penuh warna. Dindingnya dilukis dengan mural hasil karya anak-anak yang diajar di sana. Mural itu tidak rapi, tidak simetris. Tapi setiap goresan punya cerita. Aku bertugas sebagai pembimbing seni di kelas inklusi. Anak-anak di sini istimewa. Sebagian tidak bisa bicara. Sebagian lainnya punya cara berpikir yang tak bisa dipahami oleh dunia luar. Tapi mereka tahu warna. Mereka tahu ekspresi. Dan di setiap jari kecil yang menggenggam kuas, aku menemukan harapan. Hari pertama aku datang, seorang anak perempuan bernama Aluna memberiku kertas kosong dan berkata, "Bu Guru, tolong gambar rumah. Tapi jangan ada pintunya ya."
Aku heran. Kenapa nggak pakai pintu? Dia tersenyum, lalu berkata, karena aku takut orang jahat masuk. Aku terpaku. Lalu aku paham, betapa banyak dari kita membangun rumah di hati dengan pintu-pintu terkunci rapat. Karena kita pernah membiarkan orang masuk, dan mereka meninggalkan luka yang tak bisa kita jelaskan. Sejak saat itu, aku tahu, tempat ini bukan sekadar tempat mengajar. Ini tempatku menyembuhkan diriku sendiri. Malam-malam di Bogor lebih tenang. Tidak ada suara klakson. Tidak ada notifikasi dari pesan-pesan yang mengganggu. Aku mulai tidur tanpa tangis. Tanpa pertanyaan. Tanpa bayangan wajah Reza yang menghantui. Tapi bukan berarti aku melupakan. Suatu malam, saat sedang merapikan alat-alat gambar, aku menemukan surat kecil di antara barang-barangku. Surat yang sudah lusuh, tapi belum pernah kubaca. Tulisan tangan Reza. Kertas itu tanpa amplop. Hanya dilipat 2 kali dan diletakkan di sela buku sketsa saat pertemuan terakhir kami. Mungkin dia menyelipkannya diam-diam. Mungkin dia berharap aku membacanya saat amarahku reda. Tapi aku belum pernah menyentuhnya. Sampai malam itu. Dengan tangan bergetar, aku membukanya. Nadira, jika kamu membaca ini, berarti kamu masih memberiku satu jendela kecil untuk bicara, meski pintumu sudah tertutup. Aku tidak minta kamu mengerti. Aku juga tidak ingin kamu kembali. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu pernah jadi satu-satunya alasan aku merasa hidup lagi. Dan itu bukan salahmu. Itu salahku, karena membawamu ke dalam hidup yang penuh dusta. Aku salah. Tapi kamu bukan kesalahan. Maafkan aku. Reza. Aku membacanya tanpa menangis. Tidak karena tidak sakit. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa diakui. Bukan dibenarkan, tapi diakui. Bahwa aku adalah bagian dari cerita ini, bukan bayangan yang bisa dihapus seenaknya. Beberapa hari kemudian, aku duduk bersama Ayla di sebuah kafe kecil di tengah kota. Kami sudah berjanji untuk bertemu 1 bulan setelah semua selesai, untuk melihat kemana arah hidup kami bergerak setelah semuanya runtuh. Ayla tampak lebih cerah. Matanya tak lagi menyimpan kabut. Ia mulai kuliah lagi, mengambil kelas paruh waktu untuk sertifikasi konselor pernikahan. Ironis, tapi juga penuh makna. Ia ingin membantu perempuan lain yang mengalami hal seperti dirinya. Dan itu membuatku kagum. Kami bicara panjang malam itu. Tentang masa lalu. Tentang luka. Tentang Reza. Aku sudah bicara sama Zayan, katanya. Dia tanya kenapa ayahnya nggak tinggal bareng lagi. Aku cuma bilang, kadang orang dewasa juga bisa salah. Aku mengangguk. Kamu kuat, Ayla. Ia tersenyum. Kamu juga. Kami saling menatap lama. Lalu, seolah pikiran kami bertemu di garis tengah yang sama, kami berkata hampir bersamaan. Kita berhak bahagia. Kami tertawa. Tertawa untuk pertama kalinya, tanpa beban. Malam harinya, aku kembali duduk di ruang kecilku yang baru. Kupandangi jendela yang basah oleh embun malam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membuka halaman pertama buku sketsa itu. Halaman yang dulu hanya berisi 1 garis hitam tebal. Kali ini, aku menggambar ulang. Garis hitam itu kujadikan pohon. Lalu kuwarnai dengan daun hijau, bunga kecil, dan 1 burung yang sedang bertengger diam di rantingnya. Aku menggambar jalan setapak yang berkelok dari bawah pohon itu, lalu mengarah ke sebuah rumah kecil sederhana. Tanpa pintu. Tapi di atapnya, ada cahaya. Aku menulis di bawahnya. Aku bukan lagi pelakor. Aku perempuan yang memilih untuk pergi sebelum melukai lebih dalam. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak. Karena aku tahu, aku sudah sampai di ujung jalan bernama maaf. Dan di ujung itu, aku tidak lagi berdiri sendirian. Hari-hari di Sanggar Baru menjadi lembaran baru yang kutulis dengan hati-hati. Setiap pagi, aku membuka jendela dan membiarkan udara segar masuk tanpa permisi, seolah ingin mengusir sisa-sisa luka yang masih bersembunyi di sudut-sudut ingatan. Anak-anak menyambutku dengan senyum polos, tangan mungil mereka menodai bajuku dengan cat, tapi justru itu yang membuat hidupku terasa kembali nyata. Aku belajar tertawa lagi, bukan karena hidup sudah kembali sempurna, tapi karena aku mulai menerima bahwa tidak semua luka harus disembuhkan. Beberapa cukup diajak berdamai. Suatu hari, seorang relawan baru datang. Namanya Damar. Ia dari Bandung, lulusan seni rupa, dan datang ke Sanggar untuk mengajar teknik melukis dengan media alam. Usianya tak jauh dariku.
Wajahnya tenang, kulitnya gelap karena sering berkegiatan di luar ruangan. Ia punya cara bicara yang pelan dan teratur, seperti tidak ingin mengganggu ritme dunia. Pertemuan pertama kami tak istimewa. Ia hanya menyapaku dan memperkenalkan diri secara sopan. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya, bukan tajam, bukan menggoda, hanya jujur, yang membuatku memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Damar bukan seperti Reza. Ia tidak memberi perhatian berlebihan. Tidak juga menunjukkan ketertarikan terang-terangan. Tapi ia hadir. Konsisten. Setiap pagi ia datang lebih dulu, menyapu halaman, menyusun kursi kecil untuk anak-anak, dan menyiapkan alat gambar. Ia tidak berbasa-basi, tapi tak pernah lalai mengucapkan selamat pagi. Beberapa minggu setelah ia bergabung, kami mulai saling berbagi tugas. Kadang ia menggantikan kelasku saat aku sedang menyiapkan materi. Kadang aku membantunya membersihkan ruang lukis setelah anak-anak selesai berantakan. Hubungan kami berjalan seperti air yang mengalir pelan. Tidak ada riak, tapi tidak pernah mati. Suatu sore, saat hujan turun deras dan semua anak sudah dijemput, kami terjebak berdua di dalam sanggar. Aku duduk di dekat jendela, memandangi derasnya hujan. Damar menyeduh 2 cangkir teh dan duduk di sebelahku, meletakkan 1 cangkir di hadapanku tanpa banyak kata. Aku lihat kamu sering menggambar pohon, katanya. Aku menoleh, kaget karena ia memperhatikan. Iya, aku suka pohon. Karena mereka diam, tapi kuat. Damar mengangguk. Dan mereka bisa tetap hidup meski cabangnya patah. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi seperti menjalar ke dalam. Lalu ia berkata lagi, pelan. Aku nggak tahu apa yang pernah terjadi padamu, dan aku nggak perlu tahu. Tapi kalau suatu hari kamu pengen bicara, aku bisa duduk dan dengar, tanpa menghakimi. Aku tak langsung menjawab, tapi aku menatapnya. Dan dari tatapan itu, aku tahu satu hal. Dunia tidak hanya penuh luka. Kadang, dunia memberi kita seseorang yang cukup diam untuk membuat kita berani bicara lagi. Hubungan kami berkembang perlahan. Tidak ada pernyataan cinta. Tidak ada pesan manis setiap pagi. Tapi kehadirannya mulai menjadi bagian dari ritme hariku. Aku tidak lagi merasa asing di tempat ini. Tidak lagi merasa terdampar. Karena ada seseorang yang berjalan di sebelahku, dengan langkah yang tidak memaksa. Kami mulai sering pulang bersama. Bukan karena janji, tapi karena waktu pulang kami memang selalu bersamaan. Kadang kami duduk sebentar di warung kopi dekat stasiun. Kadang hanya saling mengangguk sebelum berpamitan. Namun dalam keheningan itu, aku merasa aman. Bukan jatuh cinta, tapi merasa dilihat, tanpa dituntut untuk membuka semua luka. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka cerita. Tentang masa lalu. Tentang Reza. Tentang Ayla. Aku tidak menangis saat menceritakan semua itu. Aku hanya menatap cangkir kopiku dan membiarkan kata-kata keluar tanpa ditahan. Damar tidak memotong. Ia tidak bertanya. Ia hanya mendengarkan. Dan saat aku selesai, ia hanya berkata, kamu hebat karena kamu nggak lari. Aku mengangguk, pelan. Aku dulu lari, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Dari siapa? Dari tunanganku. Dia meninggal 2 minggu sebelum kami nikah. Kecelakaan. Dadaku tercekat. Damar menatap hujan di luar. Waktu itu, aku berhenti melukis selama 1 tahun. Aku benci semua hal yang kami rencanakan. Aku bahkan benci warna putih, karena itu warna baju nikahnya. Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi kami saling menatap, dan saat itu aku tahu, kami berdua adalah 2 orang yang sama-sama kehilangan arah, lalu bertemu di jalan yang sama. Hubungan kami tidak langsung berubah menjadi romansa. Justru sebaliknya. Kami membiarkannya tumbuh seperti tanaman liar, tanpa pupuk, tanpa paksa, hanya air dan cahaya matahari secukupnya. Damar tidak pernah menyentuh tanganku. Tapi suatu malam, saat aku menggigil karena hujan, ia meletakkan jaketnya di bahuku. Ia tidak bilang apa-apa. Tapi aku tahu, itu caranya berkata, kamu nggak sendiri. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah merasa sendiri lagi. Dalam tidurku, aku bermimpi tentang sebuah rumah kecil di atas bukit. Rumah itu tanpa pintu, tapi penuh cahaya. Di dalamnya, tidak ada siapa-siapa. Tapi jendela terbuka. Dan dari jendela itu masuk suara tawa anak-anak, aroma tanah basah, dan bunyi hujan yang menenangkan. Aku tahu, rumah itu bukan milik siapa-siapa.
Tapi tempat di mana aku bisa meletakkan seluruh kepedihan tanpa takut dihukum. Dan perlahan-lahan, aku mulai percaya bahwa mungkin, di dunia yang kacau ini, aku masih pantas untuk menemukan cinta. Cinta yang jujur. Cinta yang tidak datang dari kebohongan. Cinta yang tidak perlu kutanyakan, karena jawabannya ada dalam setiap kehadiran. Dan kali ini, jika aku jatuh cinta lagi, aku tidak akan jatuh dalam diam. Aku akan jatuh dengan mata terbuka. Dan hati yang tak lagi takut berjalan sendiri. Musim mulai berubah. Matahari tak lagi separuh malu-malu muncul dari balik kabut. Di sanggar, pohon pinus mulai kehilangan sebagian daun keringnya. Dingin merayap lebih awal dari biasanya. Di rak tempat anak-anak meletakkan hasil karya mereka, lukisan-lukisan mulai berubah warna, lebih banyak nuansa biru dan kelabu. Seakan semua ikut berganti suasana. Aku tidak menyadari seberapa jauh aku melangkah dari masa lalu hingga suatu sore. Namaku muncul di notifikasi ponsel dari nomor yang sudah lama tidak terdengar. Ayla, boleh bicara sebentar, Nadira? Hanya 7 kata. Tapi cukup membuat jantungku berdebar seperti kembali ke titik nol. Aku menatap layar lama. Pikiran berlari ke berbagai arah. Apakah sesuatu terjadi? Apakah Reza datang lagi? Apakah keputusan Ayla berubah? Akhirnya kutulis balasan. Tentu. Kapan dan di mana? Kami bertemu keesokan harinya di sebuah taman kota di Jakarta. Aku berangkat pagi-pagi dari Bogor, menumpang kereta, lalu menyusuri jalanan yang dulu sangat akrab tapi kini terasa seperti melihat mantan rumah yang sudah ditempati orang lain. Ayla datang dengan jaket coklat dan ransel kecil. Wajahnya tetap tenang, tapi kali ini ada guratan cemas yang berbeda. Kami duduk di bangku batu dekat air mancur. Aku nggak akan lama, katanya. Aku cuma butuh bicara. Aku mengangguk. Tentu. Ia menarik napas, lalu membuka topik. Reza datang ke rumah minggu lalu. Tiba-tiba, tanpa pemberitahuan. Bukan untuk menuntut sesuatu, tapi dia bilang dia ingin bicara sama kamu. Darahku berhenti mengalir seketika. Untuk apa? Tanyaku, hampir refleks. Dia bilang, dia cuma ingin mengembalikan sesuatu. Katanya, ada satu hal yang dulu dia sembunyikan darimu. Dan dia nggak bisa simpan itu selamanya. Aku menatap Ayla lekat-lekat. Tapi bukan karena aku ingin membaca kebohongan, melainkan karena aku tidak yakin apakah aku siap menghadapi bab baru dari kisah lama yang seharusnya sudah selesai. Kalau kamu nggak mau ketemu, aku bisa bilang ke dia, kata Ayla lagi. Aku cuma menyampaikan. Aku tak langsung menjawab. Kepalaku penuh dengan kemungkinan. Apakah ini hanya upaya untuk mengganggu hidupku yang sudah tenang? Atau ada sesuatu yang memang perlu aku tahu, agar potongan terakhir puzzle ini lengkap? 2 hari kemudian, aku berdiri di sebuah kafe kecil dekat stasiun. Tempat netral yang kupilih sendiri. Aku tidak menaruh ekspektasi. Tidak berharap permintaan maaf. Tidak juga jawaban. Hanya satu, kejelasan. Reza datang tepat waktu. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir aku lihat. Ia mengenakan kemeja putih dan jaket hitam seperti dulu. Tapi matanya tak lagi setenang dulu. Ada bekas lelah. Bekas kalah. Ia duduk tanpa banyak bicara. Kami hanya saling tatap selama beberapa detik yang terasa seperti menit. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Ia mengeluarkan sesuatu dari tas kulitnya. Sebuah amplop coklat. Aku nemuin ini di laci kerja waktu kami pindahan. Ini, sesuatu yang dulu mau aku kasih ke kamu. Tapi aku simpan. Aku mengambil amplop itu. Isinya tipis. Aku tidak membukanya di sana. Apa ini? Tanyaku pelan. Surat pengunduran diri dari yayasan. Waktu itu aku udah niat lepas semua, termasuk pernikahan. Tapi aku mundur karena takut. Takut gagal. Takut kehilangan semua. Akhirnya aku memilih diam. Aku menatap wajahnya. Kali ini tidak dengan marah. Tidak dengan harap. Hanya ingin tahu. Aku nggak minta kamu kembali. Aku tahu itu sudah nggak mungkin. Aku cuma nggak mau kamu menjalani hidup dengan luka yang belum lengkap. Aku menyimpan amplop itu di tas. Kami bicara sebentar. Tidak menyakitkan. Tidak juga manis. Seperti 2 orang asing yang pernah punya masa lalu yang terlalu keras untuk dikenang, tapi terlalu penting untuk dilupakan. Sebelum berpisah, Reza berdiri dan berkata pelan. Kamu nggak pernah salah, Nadira. Aku yang salah. Dan
Aku senang kamu bisa keluar dari itu semua lebih hidup dari aku. Aku tidak menjawab. Karena beberapa kalimat memang tak perlu dijawab. Malam harinya, aku duduk di kamar, membuka amplop itu. Isinya benar, surat pengunduran diri dari proyek sosial, ditandatangani, dengan catatan tangan di bawahnya. Aku ingin hidup jujur, meski itu berarti harus kehilangan. Tapi apakah aku sanggup? Aku menutup surat itu. Jawabannya sudah jelas. Ia tidak sanggup. Tapi aku sanggup kehilangan untuk menemukan kejujuran. Aku sanggup hancur, agar tidak hidup dalam ilusi. Dan karena itu, malam itu aku tahu, aku tak perlu menoleh ke belakang lagi. Karena apa yang kutinggalkan bukan rumah, tapi reruntuhan yang tidak layak untuk ditempati. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar melangkah, tanpa bayangan siapapun. Aku kembali ke Bogor dengan kepala yang penuh dan hati yang kosong. Pertemuan dengan Reza, walau tanpa ledakan emosi, telah membuka luka yang selama ini hanya kutambal dengan kegiatan harian. Rasanya seperti membuka lemari lama yang sudah dikunci, hanya untuk menemukan pakaian-pakaian usang yang masih berbau masa lalu. Tapi tidak semua kenangan harus dibuang. Beberapa cukup disimpan kembali dengan rapi, tanpa perlu dipakai lagi. Damar menyambutku dengan senyum seperti biasa, saat aku masuk ruang kelas pagi itu. Di tangan kirinya, ada 2 gelas kopi hitam panas dari warung dekat sanggar. Ia tahu aku suka kopi tanpa gula, dan ia tidak pernah lupa. Kamu habis dari Jakarta, ya? Tanyanya sambil meletakkan 1 gelas di mejaku. Aku hanya mengangguk. Ada yang harus diselesaikan. Damar tidak bertanya lebih jauh. Ia duduk di bangku sebelah, menyesap kopinya perlahan. Sunyi antara kami tidak pernah canggung. Kami sama-sama tahu bahwa tidak semua hal perlu diceritakan hari itu juga. Beberapa luka butuh waktu. Dan Damar adalah satu dari sedikit orang yang mengerti bagaimana menunggu tanpa mendesak. Kalau kamu perlu diam seharian pun, aku temani, katanya pelan. Aku menatapnya. Tidak tersenyum, tapi juga tidak menangis. Kamu tahu nggak, Damar, ujarku pelan. Kadang aku takut bahagia. Takut kalau semua ini cuma jeda sebelum luka baru datang. Damar diam. Menatap langit-langit ruang kelas yang dicat biru muda. Lalu menjawab, rasa takut itu wajar. Tapi takut bahagia bukan berarti kamu nggak pantas untuk bahagia. Aku mengangguk. Kata-katanya masuk pelan, tapi terasa dalam. Hari-hari berikutnya, hubungan kami tumbuh seperti pohon yang tak sadar sedang tumbuh. Tidak ada yang diatur. Tidak ada tanggal jadian. Tapi pagi-pagi mulai terasa kosong kalau tak melihat wajahnya. Dan malam terasa ganjil kalau tak ada pesannya yang menanyakan, udah tidur? Satu sore, kami duduk di tepi danau kecil di belakang sanggar, membawa bekal nasi goreng bungkus yang kubeli di warung langganan. Aku pengin ngajak kamu ke rumah, katanya tiba-tiba. Ke rumah ibuku. Aku menoleh cepat. Untuk apa? Damar menyentuh nape lehernya. Canggung. Biar dia kenal kamu. Aku udah sering cerita tentang kamu. Tapi kayaknya lebih baik kalau kamu dikenalin langsung. Aku terdiam. Lalu tertawa pelan. Aku belum siap, Dam. Ia tidak marah. Tidak terlihat kecewa. Ia hanya mengangguk. Enggak apa-apa. Nanti aja kalau kamu siap. Dan dari situlah aku tahu, rasa ini bukan sekadar nyaman. Tapi pelan-pelan, aku mulai percaya, mungkin ini adalah cinta yang sedang menyembuhkan. Beberapa minggu kemudian, Damar membantuku merenovasi ruang kecil belakang sanggar menjadi studio lukis anak-anak. Ia datang setiap hari Sabtu, membawa alat pertukangan, mengecat dinding, memasang rak. Setiap kali ia memukul paku, aku merasa seperti sedang membangun masa depan, bukan yang mewah, tapi yang bisa kutinggali dengan tenang. Suatu hari, saat kami menyusul lukisan anak-anak di rak kayu, aku berkata, Damar, aku pernah merasa jadi perempuan paling buruk, karena mencintai suami orang. Damar berhenti menata lukisan. Ia menoleh. Kamu nggak buruk. Kamu perempuan yang tersesat di waktu yang salah, tapi berani keluar sebelum terlalu jauh. Aku menggigit bibir. Lalu pelan-pelan berkata, kalau suatu hari aku berubah, kalau aku takut lagi, kamu akan pergi. Damar mendekat. Tidak menyentuhku. Tapi menatapku seperti orang yang ingin membuat rumah di mataku. Enggak. Aku nggak akan pergi. Tapi aku juga nggak akan memaksa kamu tetap. Karena cinta itu bukan soal menggenggam. Tapi soal berjalan beriringan, bahkan saat langkah kita belum sama.
Aku menunduk. Dan dalam diam itu, air mataku jatuh pelan, bukan karena sedih. Tapi karena aku merasa, akhirnya aku bisa mempercayai cinta yang tidak perlu membuktikan diri dengan kata-kata, karena kehadirannya sudah lebih dari cukup. Beberapa malam kemudian, aku menggambar ulang diriku sendiri di atas kanvas besar. Gambar seorang perempuan berdiri di bawah pohon, memegang tas penuh bunga, tapi wajahnya menghadap angin. Di belakangnya, bayangan masa lalu terbakar pelan, bukan dilupakan, tapi dilepas. Dan di sudut bawah kanvas, kutulis, aku tidak sempurna, tapi aku tidak akan lagi mencintai dalam gelap. Malam itu, sebelum tidur, Damar mengirim pesan pendek. Besok, ayo lihat pameran seni di kota? Anggap aja hadiah buat diri kamu sendiri. Aku mengetik balasan. Ayo, tapi kamu yang traktir kopi. Deal. Aku meletakkan ponsel, menatap langit-langit. Lalu tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, aku menyambut hari esok tanpa takut menoleh ke belakang. Pameran seni itu digelar di galeri kecil di tengah kota Bogor, menempati bangunan lama yang sudah direstorasi menjadi ruang terbuka yang hangat. Lantainya kayu, lampu-lampunya kuning redup, dan lukisan-lukisan yang digantung membawa aura yang tak hanya indah, tapi juga penuh perasaan. Banyak seniman muda ikut serta, menampilkan karya yang bicara tentang kehilangan, harapan, dan pertumbuhan. Damar menggandeng tanganku saat kami masuk. Tidak erat, tapi cukup untuk memberitahuku bahwa aku tak sendiri. Ia mengenalku pada beberapa kurator dan seniman muda, lalu kami menyusuri satu persatu lukisan. Aku terhenti di depan satu lukisan bergaya abstrak. Warna dominan biru tua, dengan guratan merah menyala di tengah. Seperti luka di lautan malam. Judulnya, Surat yang Tak Pernah Dikirim. Aku menatapnya lama. Lalu berkata pada Damar, rasanya aku pernah jadi isi dari lukisan ini. Damar mengangguk. Kita semua pernah jadi surat yang tak dikirimkan. Tapi bukan berarti pesan di dalamnya nggak penting. Kami duduk di salah satu bangku yang disediakan pengunjung. Di tangan kami ada 2 gelas kecil berisi teh rempah yang disediakan gratis. Kalau kamu punya kesempatan mengirim surat ke masa lalu, Damar bertanya, apa yang mau kamu bilang ke dirimu sendiri? Aku menatap lantai. Lama. Kamu tidak salah. Tapi kamu harus berani bertanya sebelum mencintai. Jangan percaya pada cinta yang tidak transparan. Damar mengangguk pelan. Aku juga. Kami tersenyum. Malam itu berakhir dengan pelukan hangat di parkiran. Tidak lebih. Tidak kurang. Tapi cukup. Beberapa hari setelah pameran itu, hujan deras turun di Bogor. Aku sedang menutup pintu sanggar ketika ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Awalnya aku ingin mengabaikannya. Tapi entah kenapa, aku mengangkat. Nadira. Suara itu lembut. Lirih. Tapi aku mengenalinya seketika. Ayla. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Ayla? Aku tahu ini tiba-tiba. Tapi aku butuh bantuanmu. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada apa? Zayan. Dia tanya soal kamu. Aku terdiam. Dia lihat sketsa kamu waktu beresin gudang. Dan dia tanya, kenapa Tante Nadira nggak pernah main lagi ke rumah? Aku nggak tahu harus jawab apa, Nadira. Suaranya terdengar sesak. Dan, aku sadar aku juga kangen kamu. Aku terduduk di lantai ruang tamu. Aku bisa ke Jakarta besok, kataku pelan. Esoknya, aku tiba di rumah Ayla. Rumah itu masih sama. Pohon mangga di halaman masih berdiri tegak. Tapi ada mainan baru di teras. Mobil-mobilan merah. Sepeda kecil. Ayla menyambutku dengan pelukan. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tapi aku tahu satu hal. Kamu bukan lagi bayangan kelam dari masa laluku. Kamu adalah bagian dari proses penyembuhan itu. Aku memeluknya erat. Beberapa menit kemudian, Zayan muncul dari dalam. Anak laki-laki itu sudah lebih tinggi dari terakhir kali aku lihat. Rambutnya ikal, matanya tajam tapi jernih. Tante Nadira? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Hai, Zayan. Dia berlari memelukku tanpa ragu. Aku kangen Tante. Dan saat itu, duniaku runtuh, untuk dibangun kembali dengan cara yang lebih lembut. Kami menghabiskan sore bersama. Membuat origami. Menggambar ikan paus. Ayla duduk di dekat kami, sesekali tersenyum, sesekali mengusap air matanya yang jatuh diam-diam. Menjelang malam,
Saat aku bersiap pulang, Ayla memelukku lagi. Kamu nggak harus sering datang. Tapi jangan tutup pintu sepenuhnya. Karena masa lalu tidak selalu datang untuk melukai. Kadang dia datang untuk menunjukkan bahwa kita sudah jauh lebih kuat dari yang dulu. Aku menatap wajahnya. Wajah seorang perempuan yang dulu kukira akan membenciku seumur hidup, tapi kini jadi orang yang menggenggam tanganku saat aku ragu melangkah. Dan aku sadar, pintu itu memang harus dibuka. Bukan untuk kembali, tapi untuk berdamai. Malam itu, di dalam kereta kembali ke Bogor, aku menulis surat. Bukan untuk Reza. Bukan untuk Ayla. Tapi untuk Zayan. Hai, Zayan. Kamu akan tumbuh jadi lelaki yang hebat. Tapi ingatlah satu hal, selalu jujur pada orang yang kamu cintai. Karena kejujuran adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan, bahkan sebelum cinta itu dimulai. Dan jika suatu hari kamu menemukan dua jalan, pilih yang tidak menyakiti siapapun. Karena cinta yang menyakiti tidak layak untuk diperjuangkan. Dari Tante Nadira. Aku menyimpan surat itu di buku catatan kecil. Mungkin tidak akan pernah kukirimkan. Tapi aku tahu, surat ini sudah menyembuhkan sesuatu dalam diriku. Malam itu, setelah menuliskan surat untuk Zayan, aku duduk lama di balkon kamar kecilku di Bogor. Langit sedang bersih. Bintang-bintang menggantung pelan di langit barat, seolah tahu bahwa malam ini aku tidak ingin berbicara, hanya ingin ditemani diam. Kepalaku masih penuh, tapi tidak lagi sesak. Justru terasa lapang. Seolah semua yang mengganjal selama ini sudah satu persatu dilepaskan. Tidak dengan marah, tapi dengan sadar. Aku sadar bahwa sebagian luka memang tak bisa dibalaskan. Tapi bisa diubah jadi pelajaran yang akan membuat kita lebih berhati-hati memilih siapa yang boleh masuk ke dalam hati. Hubunganku dengan Damar juga mulai menemukan bentuknya. Kami tidak pernah menyebut satu sama lain sebagai pacar. Tapi kami tahu arah kami sama. Kami berjalan sejajar, tidak buru-buru, tidak saling menarik, hanya menjaga ritme agar tidak saling tertinggal. Suatu malam, saat kami duduk di warung kopi dekat stasiun, Damar memecah hening yang selama ini kami rawat dengan baik. Nadira, aku mau tanya sesuatu. Aku menoleh. Wajahnya tidak tegang, tapi matanya serius. Kalau suatu hari aku ngajak kamu menikah, kamu akan siap? Pertanyaannya tidak tiba-tiba, tapi tetap membuat hatiku berdesir. Aku menatap cangkir kopi. Lama. Lalu berkata pelan, aku nggak tahu. Damar tidak tampak kecewa. Ia hanya mengangguk. Aku nggak butuh jawaban sekarang. Aku cuma pengen kamu tahu, aku pikir soal itu setiap malam. Tapi aku juga ngerti kamu masih berjalan dari luka ke luka. Aku tersenyum tipis. Bukan luka, Dam. Tapi bekas. Yang sesekali masih ngilu saat digerakkan. Ia tertawa pelan. Aku tunggu sampai kamu bisa bergerak bebas. Dan aku tahu, ini bukan janji. Tapi keputusan. Keputusan untuk tetap tinggal, meski belum ada kepastian. Beberapa hari kemudian, ibuku menelepon. Sudah lama kami tak berbincang dalam waktu yang cukup. Aku tidak terlalu dekat dengannya sejak dulu. Ia perempuan kuat, mandiri, yang mendidikku dengan disiplin keras dan jarang menunjukkan afeksi. Kapan pulang ke rumah? Tanyanya tanpa basa-basi. Kalau nggak sibuk, minggu ini bisa. Ada hal yang mau ibu omongkan. Kalimat itu selalu jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang serius. Dan saat tiba di rumah, aku tahu dugaanku benar. Ibu duduk di ruang tamu dengan wajah tegasnya. Ia tidak menyambut dengan pelukan. Hanya tatapan penuh analisis seperti biasa. Kamu pacaran lagi? Tanyanya langsung. Aku mengangguk. Bisa dibilang begitu. Siapa dia? Teman di sanggar. Namanya Damar. Ibu menyesap tehnya. Dia tahu masa lalumu. Aku diam sejenak. Lalu menjawab, tahu. Semuanya. Ia menatapku lama. Dan dia tetap mau bersamamu. Iya. Hening lagi. Lalu ibuku berkata, aku hanya ingin kamu tidak jatuh pada hal yang sama. Kadang yang datang memberi rasa nyaman, belum tentu siap menghadapi seluruh isi tas masa lalu kita. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi aku juga tahu kali ini aku tidak sedang menggantungkan hidup pada orang lain. Aku yang memilih, dan kalaupun gagal, aku sudah tahu caranya berdiri lagi. Ibuku tidak berkata-kata lagi. Tapi dari matanya, aku tahu ia sedang menyimpan sesuatu.
Campuran antara khawatir dan bangga yang ia tak biasa tunjukkan. Sebelum tidur malam itu, aku mengirim pesan ke Damar. Kita nggak butuh restu yang datang dari luar. Yang penting, kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Balasannya datang beberapa menit kemudian. Dan aku nggak butuh jawaban sekarang. Aku cuma butuh kamu terus berjalan di sisiku, sejauh yang kamu sanggupi. Pagi hari, aku dan ibu sarapan dalam keheningan khas kami. Tapi saat aku pamit untuk kembali ke Bogor, ia memelukku pelan. Kalau suatu hari kamu yakin, kamu bisa bawa dia ke sini. Aku menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ibu sedang memberiku ruang, bukan batasan. Di kereta kembali ke Bogor, aku duduk dekat jendela, menatap sawah dan langit yang bersih, dan bertanya dalam hati, apakah semua orang berhak punya babak kedua dalam hidup? Dan jawabannya datang dalam bentuk bayangan Damar yang tersenyum, dengan tangan yang tidak memaksa menggenggam, tapi selalu ada di sisi saat aku nyaris terjatuh. Aku menulis dalam jurnal kecilku. Cinta yang datang kedua kali bukan berarti lebih kecil. Justru ia datang setelah luka dan kehilangan. Jika ia tetap tinggal, berarti ia lebih kuat daripada yang pertama. Dan dengan itu, aku tahu, jika suatu hari aku menerima ajakan itu bukan karena aku ingin mencari restu siapapun. Tapi karena aku tahu, aku tidak lagi mencintai dari tempat yang gelap. Aku mencintai dari tempat yang sudah belajar cahaya. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari terakhir aku menginjakkan kaki di rumah ibuku. Hidup di Bogor kembali menemukan ritmenya. Pagi-pagi yang penuh kabut, anak-anak sanggar yang selalu datang lebih awal, dan langkah Damar yang tenang saat memasuki ruangan membawa aroma kopi hitam tanpa gula. Tidak ada perubahan besar yang mendadak. Tapi aku tahu, di antara tawa-tawa kecil dan percakapan pendek, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang tidak bernama, tapi terasa. Dan pada akhirnya, sesuatu itu membentuk fondasi yang kami sebut rumah. Bukan rumah dengan dinding dan atap, tapi rumah yang bisa ditinggali oleh dua hati yang saling memberi ruang, bukan menuntut isi. Suatu sore, setelah mengajar, aku dan Damar duduk di bawah pohon di belakang sanggar. Di tangan kami masing-masing ada es teh dalam kantong plastik. Angin bertiup pelan, dan matahari mulai turun. Aku dapat tawaran, katanya. Aku menoleh. Tawaran apa? Ngajar tetap di Yogyakarta. Sebuah studio seni kontemporer milik temanku. Mereka butuh pengajar tetap, dan juga kurator internal untuk pameran tahunan. Hatiku seketika berhenti sejenak. Lalu berdetak lebih cepat. Lalu, tanyaku, mencoba tetap tenang. Kalau aku ambil, aku harus pindah ke sana dalam 2 bulan. Aku menunduk, menatap es teh yang airnya mulai mengembun di plastik. Kalau, tanyaku, menggantungkan harap pada satu kata itu. Damar tidak langsung menjawab. Ia menarik napas, menatap langit yang berubah jingga. Aku pengin kamu ikut. Jantungku berdebar. Tapi tidak seperti ketakutan. Justru seperti seseorang yang baru pertama kali diundang masuk rumah tanpa perlu mengetuk pintu. Bukan sebagai istri, katanya cepat. Bukan sebagai siapa-siapa. Tapi sebagai Nadira. Kamu. Yang selama ini aku jalani hidup bersama, bukan yang aku minta untuk mengganti namanya demi masa depanku. Aku terdiam. Mataku panas. Aku pengin kita mulai dari awal. Tapi bukan dengan janji. Aku nggak akan janji nikah dalam waktu dekat. Nggak akan janji punya rumah besar. Nggak akan janji masa depan yang utuh. Aku cuma janji satu hal. Aku akan bangun rumah ini bareng kamu. Dari hal-hal kecil. Dari sore yang kita habiskan diam-diam. Dari gambar anak-anak yang kita gantung di dinding. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi mataku basah, dan dadaku terasa penuh. Aku nggak janji akan ikut, kataku pelan. Ia tersenyum. Dan itu cukup. Beberapa minggu kemudian, aku mengajukan cuti dari sanggar. Bukan untuk langsung pergi, tapi untuk memberi waktu pada diriku sendiri menguji keputusanku. Aku kembali ke Jakarta, menghabiskan waktu dengan ibu. Kali ini, hubungan kami lebih cair. Kami bicara tentang banyak hal, dari masa kecilku yang keras, sampai caranya dulu menjaga rumah tangga yang tak pernah ia ceritakan. Saat kamu bilang kamu mau pindah, aku tahu kamu nggak lari, kata ibu suatu malam. Kamu mau pergi karena kamu sudah selesai di sini. Dan kamu siap memulai tanpa mengubur siapapun dalam proses itu. Aku mengangguk. Kamu bangga padaku, Bu. Dulu tidak, jawabnya jujur. Tapi sekarang, aku iri.
Aku menoleh cepat. Iri. Iri karena kamu punya keberanian yang aku simpan sepanjang hidup, tapi tak pernah aku pakai. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, kami duduk dalam hening yang hangat. Dua perempuan dari dua generasi yang berbeda, tapi sama-sama pernah memilih bertahan terlalu lama. Pagi keberangkatan ke Yogyakarta, Damar menjemputku di depan stasiun. Ia mengenakan jaket biru tua dan celana jeans yang sudah mulai pudar warnanya. Tapi matanya tetap sama, penuh kesabaran. Kami tidak berbicara banyak dalam perjalanan. Tapi dalam hening itu, aku tahu, kami sedang memulai sesuatu yang baru. Tidak dengan pesta, tidak dengan cincin, tidak dengan pengakuan di depan altar. Tapi dengan hati yang sudah lebih dulu dibersihkan dari janji-janji yang terlalu mudah diucapkan. Rumah kami di Yogyakarta adalah rumah kontrakan kecil di tengah ladang tembakau. Jauh dari hiruk pikuk, tapi dekat dengan suara jangkrik dan aroma kopi dari dapur kecil di belakang. Di sudut ruang tamu, aku menaruh rak lukisan kecil dan buku sketsa. Damar menyusun radio tua yang masih bisa memutar kaset. Kami tidak saling menandatangani surat perjanjian cinta. Tapi kami tahu, rumah ini bukan dibangun dari janji yang harus ditepati, melainkan dari pilihan yang diambil setiap hari, untuk tetap tinggal, untuk tetap mendengarkan, untuk tetap pulang ke satu sama lain, bahkan saat dunia menggoda untuk pergi. Dan dalam rumah yang tidak besar itu, kami tidur di kasur tipis yang dibeli dari toko barang bekas. Tapi malam-malamnya selalu terasa seperti tempat pulang paling mewah yang pernah aku miliki. Yogyakarta memberiku sesuatu yang tak bisa kudapatkan di kota lain, waktu yang bergerak lambat. Bukan karena tak ada yang dikerjakan, tapi karena setiap aktivitas di sini terasa lebih tenang, lebih sadar. Aku dan Damar mulai membangun rutinitas baru tanpa sadar. Menyeduh kopi pagi, berjalan kaki ke studio, menyapu lantai dengan iringan musik lawas, dan mengajar anak-anak melukis daun, awan, dan rumah-rumah kecil. Studio tempat kami mengajar adalah bekas gudang yang disulap jadi ruang seni. Dindingnya dipenuhi karya anak-anak dari berbagai kota yang pernah ikut lokakarya. Setiap gambar adalah kisah. Setiap warna adalah suara yang belum tentu bisa diucap. Suatu hari, seorang ibu datang mengantar anaknya yang baru pertama kali ikut kelas. Ia tampak ragu, memeluk anak perempuannya terlalu erat. Wajahnya gelisah, dan ia menatapku lama sebelum berkata lirih. Bu Nadira. Aku mengangguk. Iya, saya sendiri. Dia menunduk, lalu mengangkat wajahnya, matanya berkaca. Saya tahu ibu. Aku terdiam. Saya pernah lihat cerita ibu. Dulu, di tulisan yang sempat viral waktu itu. Tentang masa lalu ibu. Ia tak melanjutkan. Aku mengangguk pelan. Tak menyangkal. Dia menghela napas, lalu berkata, saya dulu sempat membenci perempuan seperti ibu. Aku tidak menyela. Aku membiarkannya bicara, seperti aku pernah membiarkan diriku sendiri menelan semua kesalahan tanpa pembelaan. Tapi setelah suami saya selingkuh, saya sadar, bukan hanya perempuan itu yang salah. Saya marah, iya. Tapi saya juga mulai bertanya, kenapa semua beban moral dilempar ke perempuan yang datang belakangan? Matanya mulai basah. Dan waktu saya baca cerita ibu, saya merasa disadarkan bahwa tidak semua pelakor itu datang dengan niat jahat. Kadang mereka juga korban. Kadang mereka juga tidak tahu sedang jadi luka untuk orang lain. Aku tidak tahu harus bicara apa. Tapi dadaku sesak. Bukan karena sedih. Tapi karena sesuatu yang selama ini kukira hanya milikku, ternyata dipeluk oleh orang lain. Ibu sekarang jadi contoh buat saya. Bukan karena ibu sempurna. Tapi karena ibu mau mengaku pernah salah, dan memilih untuk tidak mengulangnya. Ia menarik napas. Menggenggam tangan anak perempuannya. Saya titip anak saya, Bu. Ajari dia tentang seni. Tapi juga, ajari dia jadi perempuan yang tahu kapan harus pergi sebelum melukai. Aku mengangguk pelan. Dan saat anak perempuan itu duduk di bangku kecil dan mulai menggambar, aku berdiri di belakangnya. Menatap kertas putih yang perlahan dipenuhi warna. Aku melihat diriku di sana. Perempuan yang dulu hanya bisa menggambar luka, kini mulai menata warna dengan tenang. Malam harinya, aku duduk di serambi rumah bersama Damar. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dari ladang belakang. Kami duduk berdampingan, tidak bicara banyak. Aku tadi ketemu seseorang, kataku, membuka percakapan. Damar menoleh. Siapa? Seorang ibu.
Yang pernah berpikir aku ini perempuan jahat. Ia tidak langsung merespons. Tapi sekarang dia menitipkan anaknya padaku. Damar tersenyum kecil. Itu tandanya kamu bukan lagi luka. Aku menggeleng. Aku tetap luka, Dam. Tapi sekarang, aku bukan luka yang terbuka. Aku luka yang sudah jadi jaringan parut. Tidak indah, tapi kuat. Ia menggenggam tanganku. Dan yang seperti itu, justru tidak mudah dikalahkan. Aku menyandarkan kepala di pundaknya. Mungkin aku tidak akan pernah lepas sepenuhnya dari cap itu. Tapi hari ini, aku merasa cukup. Bukan karena orang sudah lupa siapa aku, lanjutku. Tapi karena aku tidak lagi menolak bagian dari diriku yang pernah jatuh. Damar menoleh. Matanya lembut. Dan aku jatuh cinta bukan pada versi dirimu yang sempurna. Tapi pada dirimu yang berani mengakui pernah jadi luka, dan sekarang memilih menjadi penyembuh. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan untuk mengisi seminar kecil tentang seni dan penyembuhan trauma. Damar menyemangati. Studio kami ikut membantu mempersiapkan. Di hari H, aku berdiri di depan sekitar 50 orang, mayoritas perempuan. Beberapa dari mereka ibu rumah tangga. Beberapa lainnya penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Semua membawa cerita. Semua membawa bekas. Aku membuka sesi dengan satu kalimat. Saya bukan seniman besar. Tapi saya pernah melukis dari tempat tergelap dalam hidup saya. Dan dari situ, saya tahu, seni bisa menyelamatkan kita. Bahkan saat tidak ada siapapun yang percaya kita layak diselamatkan. Dan malam itu, saat aku kembali ke rumah, Damar memelukku erat dari belakang. Kamu tahu, Nadira, bisiknya di telingaku. Aku tidak peduli dunia menilaimu dari mana. Karena aku sudah melihat kamu dari tempat yang tidak bisa dijangkau mereka, dari dalam hatimu sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa aku memang bukan hanya bekas luka. Aku adalah bagian dari proses sembuh. Aku selalu percaya bahwa setiap kisah pasti punya akhir. Tapi ternyata, yang benar adalah, tidak semua akhir harus tertulis di halaman terakhir. Ada akhir yang hidup di sela-sela sunyi. Ada akhir yang tak diumumkan dengan tanda baca, tapi terasa seperti sesuatu yang tak lagi perlu dijelaskan. Seperti bagaimana aku kini melihat masa laluku. Aku tidak pernah menghapusnya. Tidak pernah mengingkari bahwa aku pernah menjadi tokoh dalam kisah yang menusuk banyak orang. Tapi aku juga tidak lagi menunduk saat namaku disebut dalam kalimat yang menggambarkan perempuan ketiga. Karena aku tahu, aku tidak diam saat tahu. Aku tidak tinggal saat sadar aku melukai. Dan aku memilih pergi, sebelum luka itu menjadi dosa yang tak bisa kutebus. Studio kami di Yogyakarta berkembang pelan. Anak-anak datang dari desa-desa sekitar. Beberapa hari dalam seminggu, kami juga membuka kelas untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar melukis untuk menyembuhkan diri. Di setiap kelas, kami tidak bicara tentang teori warna atau komposisi. Kami bicara tentang rasa, tentang trauma, tentang bagaimana sebuah sapuan kuas bisa menggantikan teriakan yang selama ini ditahan di dada. Pada suatu sesi malam, seorang ibu muda menggambar rumah sederhana dengan 3 jendela dan 1 pintu besar. "Kenapa pintunya besar sekali, Bu?" tanya salah satu peserta lain. Ibu itu tersenyum. "Karena selama ini, saya nggak pernah tahu rasanya punya pintu yang bisa saya buka sendiri. Rumah saya selalu dikunci oleh orang lain. Jadi kali ini, saya bikin pintu selebar mungkin, biar saya bisa keluar kalau saya merasa harus keluar." Aku hampir menangis mendengarnya. Karena di lukisan itu, aku seperti melihat versi diriku yang dulu. Perempuan yang tidak tahu bahwa dirinya bisa memilih. Perempuan yang tak sadar bahwa kadang, cinta itu hanyalah jebakan berbentuk manis yang kita terima karena takut sendirian. Di rumah kontrakan kecil kami, Damar mulai menyusun ulang rak buku. Aku baru selesai mencuci kuas saat ia memanggilku. "Nadira, lihat deh," katanya. Aku menoleh. Ia memegang buku jurnal lamaku. Yang lusuh. Yang dulu kubawa sejak proyek sosial pertama, tempat pertama aku bertemu Reza. "Kamu masih simpan ini?" Aku mengangguk. Aku pernah coba buang. Tapi tangan aku nggak sanggup. Damar membuka halaman terakhir yang sudah terlipat. Di sana, ada tulisan tanganku. "Jika suatu hari aku bisa melukis tanpa menyesal, berarti aku sudah memaafkan diriku sendiri." Aku membaca tulisan itu pelan. Dan menyadari, aku sudah sampai di titik itu. "Damar," kataku. Ia menoleh. "Boleh aku mulai lagi dari halaman pertama?"
Ia tersenyum. Dengan cat baru. Aku mengangguk. Ia meraih tanganku. Dengan hidup yang sudah tidak bersembunyi. Malam itu, aku duduk di meja kerja. Di hadapanku, buku jurnal baru dengan sampul kain linen abu-abu. Aku membukanya. Halaman pertama kosong. Seputih lembar awal kehidupan. Dengan pena hitam, aku menulis kalimat pertama. Aku bukan malaikat. Aku juga bukan iblis. Aku hanya perempuan yang pernah salah langkah. Tapi memilih untuk tidak membiarkan langkah itu menginjak orang lain lebih dalam. Lalu aku meletakkan pena. Menatap malam di luar jendela. Aku tahu. Reza mungkin masih hidup dalam dunianya sendiri. Ayla kini membuka klinik konseling kecil. Dan kami kadang saling mengirim kabar. Zayan tumbuh jadi anak yang mulai menyukai seni. Ia bahkan pernah mengirim sketsa wajah ibunya dan berkata, "Ini wajah paling kuat di dunia." Dunia terus berputar. Dan aku tak lagi terjebak dalam bab yang menyakitkan. Karena aku telah menulis ulang akhirku. Dan halaman terakhir itu, bukan penutup. Tapi awal dari buku baru yang kutulis dengan lebih sadar, lebih jujur, dan lebih memilih. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Langit Yogyakarta sering gelap sejak pagi, dan hujan turun tanpa aba-aba. Tapi di rumah kecil kami di pinggiran kota, suara hujan bukan lagi pertanda kesedihan. Justru jadi latar terbaik untuk segala kehangatan yang sedang kami bangun perlahan. Damar mulai punya rutinitas baru, menyeduh teh jahe setiap sore sambil menyalakan radio tua warisan ayahnya. Aku duduk di lantai ruang tamu, kadang membaca ulang catatan kelas anak-anak, kadang hanya menggambar apa saja di buku sketsa. Tidak ada percakapan panjang. Tapi kami tahu, cinta kami tumbuh dari hal-hal yang tidak diumumkan. Satu malam, di antara suara rintik dan lagu instrumental dari radio, Damar duduk di sampingku. Ia memegang secangkir teh, lalu berkata pelan, "Aku pengin menikah, Nadira." Aku berhenti menggambar. Tidak terkejut, tapi juga tidak langsung menjawab. "Aku tahu," katanya lagi, "kita sudah hidup seperti pasangan. Tapi aku pengin ini punya nama. Bukan untuk dunia, tapi untuk kita sendiri." Aku menatap wajahnya. Tenang seperti malam. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan keraguan kecil di balik keyakinannya. "Aku tidak akan berubah kalau kamu bilang belum siap," lanjutnya. "Cuma, aku pengin tahu, apa kamu masih takut?" Aku meletakkan pensilku. Lalu berkata pelan, "Aku nggak takut menikah. Aku cuma takut kehilangan diriku lagi dalam hubungan." Damar mengangguk. Aku pun. Kami diam. Tapi tidak ada jarak. Lalu aku bertanya, "Kalau kita menikah, apakah kamu mau menyimpan semua ini? Masa laluku, nama yang pernah jadi gunjingan, semua luka dan berita yang pernah menyudutkanku." Ia menatapku tajam. "Kalau aku menikahimu, Nadira, berarti aku menikahi semua cerita yang membentuk kamu. Bahkan halaman paling gelap pun akan aku peluk, bukan aku hapus." Dadaku bergetar. Aku tahu, cinta seperti ini tak datang dua kali. Pernikahan kami diadakan 3 bulan setelah percakapan itu. Bukan di gedung, bukan di hotel, tapi di halaman belakang studio. Dengan tamu tak lebih dari 30 orang. Anak-anak sanggar membuatkan dekorasi dari daun dan kardus bekas. Ayla dan Zayan datang. Bahkan ibuku, yang selama ini paling diam, memelukku lebih erat dari sebelumnya. Tak ada gaun putih mahal. Aku mengenakan kain tenun dan kebaya sederhana berwarna tanah. Rambutku disanggul setengah. Di pelipisku, Damar menyelipkan bunga kenanga. Kata-kata ijab tidak meluncur seperti dalam film. Justru tersendat, penuh air mata dan tawa. Tapi saat tangan kami disatukan, dunia seperti merestui kami tanpa suara. Usai akad, saat malam turun dan lampu bohlam mulai menyala menggantung di pohon-pohon, aku berdiri di sudut halaman. Memandang semua orang yang tertawa, menari, menyuapkan potongan kue. Lalu seseorang mendekat. Ayla. Ia membawa 2 cangkir teh hangat. "Selamat, Nadira," katanya. Aku tersenyum. "Terima kasih sudah datang. Kamu bahagia?" Aku menatap sekeliling. Lalu menoleh ke matanya dan menjawab, "Untuk pertama kalinya, aku bahagia tanpa rasa bersalah." Ayla tersenyum. "Itu hadiah yang langka. Jangan lepaskan." Kami berpelukan. Tidak lama. Tapi cukup untuk menyampaikan bahwa kami telah saling memaafkan tanpa pernah benar-benar meminta maaf secara lisan. Malam itu,
Damar menarikku ke tengah halaman. Kami berdansa pelan, tanpa musik. Hanya irama jantung yang beradu diam-diam. Ia berbisik di telingaku. Kamu tahu, Nadira? Aku tidak mencintaimu karena siapa kamu sekarang. Aku mengerutkan dahi. Lalu karena apa? Karena kamu tidak pernah memaksa cinta ini untuk menjadi sesuatu yang bisa dipamerkan. Kamu biarkan ia tumbuh tanpa nama, sampai hari ini. Aku menahan napas. Lalu berkata, jadi kamu tidak perlu memanggilku istrimu. Ia tertawa. Aku akan memanggilmu Nadira. Karena itu nama yang kamu pilih sendiri. Dan aku jatuh cinta pada perempuan yang berani memilih dirinya, di atas semua nama lain yang orang tempelkan padanya. Aku tersenyum. Dan di malam itu, aku sadar. Kami tidak membangun cinta ini dengan harapan menjadi pasangan yang sempurna. Kami membangunnya dengan pilihan-pilihan kecil untuk tetap tinggal, bahkan saat luka lama datang mengetuk pintu. Dan untuk cinta seperti itu, kami tidak butuh nama baru. Kami hanya butuh dua hati yang tidak lagi saling menyembunyikan. Aku menulis surat ini di pagi hari, saat embun masih tinggal di dedaunan, dan suara burung belum kalah oleh riuh kehidupan. Damar masih tidur, tubuhnya menyelimuti kehangatan di balik kain tipis, dan wajahnya damai seperti anak-anak yang belum pernah mengenal kecewa. Aku menulis bukan karena ada yang meminta, tapi karena ada sesuatu dalam diriku yang butuh dituliskan agar tidak mengendap jadi sesal. Ini bukan surat untuk Reza. Bukan juga untuk Ayla. Ini surat untuk semua perempuan yang pernah tersesat. Yang pernah mencintai dengan mata tertutup. Yang pernah jatuh ke dalam pelukan yang bukan miliknya. Yang pernah dituduh, dihina, diasingkan, bahkan oleh perempuan lain. Dan terutama, surat ini untuk diriku sendiri. Diriku yang dulu. Nadira, aku tahu kamu sedang merasa hancur. Kamu sedang duduk di lantai kamar kecilmu, menatap layar ponsel yang menampilkan foto lelaki yang kamu cintai berdiri di pelaminan bersama perempuan lain. Kamu gemetar. Tidak bisa bicara. Dan kamu merasa seisi dunia menunjuk wajahmu dan berkata, kau perusak rumah tangga orang. Tapi dengarkan aku. Kamu bukan monster. Kamu hanya perempuan yang percaya terlalu cepat. Yang tidak bertanya karena terlalu takut kehilangan. Yang lebih ingin dipeluk daripada dibenarkan. Dan itu tidak membuatmu jahat. Yang akan membuatmu jahat adalah jika kamu tetap tinggal di situ setelah tahu. Tapi kamu tidak. Kamu pergi. Kamu menatap wajah perempuan yang kamu lukai tanpa sengaja, dan kamu berkata, maaf, aku akan membantu. Itu keberanian. Itu pengakuan. Itu langkah pertama untuk sembuh. Dan meski dunia tidak akan melupakan kesalahanmu, kamu tidak perlu hidup untuk menebusnya selamanya. Kamu hanya perlu satu hal. Memaafkan dirimu sendiri. Hari ini, kamu sudah sampai di tempat yang dulu kamu pikir tidak mungkin. Kamu tidak lagi bersembunyi di balik definisi orang lain. Kamu tidak lagi takut mencintai. Kamu tidak lagi merasa perlu menghapus masa lalu. Kamu telah mengubah luka jadi warna. Mengubah aib jadi pelajaran. Dan mengubah cinta yang salah arah menjadi keberanian untuk memilih arah yang benar. Tidak banyak orang bisa melakukan itu. Dan untuk itu, aku bangga padamu. Suatu hari nanti, mungkin akan ada anak perempuan yang bertanya padamu, apa cinta selalu membuat bahagia? Dan kamu akan menjawab, tidak selalu. Tapi cinta yang tidak jujur tidak akan pernah membuatmu tenang. Dan cinta yang kamu sembunyikan dari dunia, lambat laun akan menghancurkanmu dari dalam. Dan dia akan mengangguk. Lalu menulis cerita cintanya sendiri. Semoga ia tidak perlu belajar dari luka. Tapi kalaupun ia, semoga ia tahu bahwa perempuan pernah bernama Nadira, pernah berdiri di tempat yang gelap, dan memilih berjalan ke arah cahaya. Sendiri, sakit, tapi sampai. Dan saat ia bertanya, apa aku bisa sembuh? Jawabanmu adalah, bisa. Tapi kamu harus jujur. Bahkan pada sisi dirimu yang paling kamu benci. Aku menutup jurnal hari ini dengan kalimat terakhir. Aku adalah perempuan yang pernah dicap pelakor. Tapi hari ini, aku adalah perempuan yang berani mencintai dengan mata terbuka. Dan itu cukup. Itu dia cerita kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.